Sebenarnya itu hal sepele ya teman-teman. Kita sayang sama motor kita mau kasih hal yang terbaik buat motor kita, ternyata malah salah jalan. Masih banyak celah fuel dilution ini. Kalian udah pakai bahan bakar sesuai aja, itu masih bisa terkena. Halo guys, balik lagi di channel In Engine bareng gue Harley. Jadi di video kali ini gue bakal bahas fuel dilution. Ini udah banyak yang request ya teman-teman, fuel dilution ini. Nah ini gue baru bisa bahas. Dan sorry buat teman-teman yang nunggu video gue. Ini gue udah 1 bulan gak upload ya. Jadi gue lagi numpuk nih teman-teman konten, apalagi yang di Jogja gitu. Yang di Jogja gue lagi edit-edit, belum selesai juga. Nanti kalau udah beres semua baru gue upload satu-satu, oke? Kita langsung masuk ke topiknya teman-teman. Jadi apa itu fuel dilution? Gua singkatin aja ya, fuel dilution itu efek samping dari motor berkompresi rendah. Kalian kasih bahan bakar dengan oktan tinggi. Contoh motor, kita kasih motor Beat Karbu kelas pertama, kita kasih Pertamax turbo atau di atasnya bensol. Enggak mungkin enggak dikasih bensol juga, enggak. Pertamax turbo lah gitu ya. Fuel dilution ini sering terjadi atau sering kena ke orang-orang yang sayang sama motornya. Jadi ngasih suatu hal yang terbaik buat motornya. Itu kan jadi salah gitu teman-teman. Makanya di sini gue bakal jelasin, ngasih tahu kalau motor kita itu perlu yang sesuai dengan spesifikasi mesinnya aja. Gak usah dikasih yang ini gue lagi ada duit lebih, motor gue mau gue kasih bahan bakar terbaik. Gak usah. Kalau oli terbaik boleh, itu good. Lampu terbaik ganti LED gitu, oke, itu fine, itu modifikasi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bahan bakar berikan yang sesuai spesifikasi. Bahaya gak sih bang fuel dilution? Terus kenapa bisa terjadi fuel dilution? Terus efek terparahnya itu apa bang? Nah kita bakal bahas sampai tuntas. Mengapa bisa terjadi fuel dilution? Jadi fuel dilution itu terjadi karena gini teman-teman. Motor yang punya kompresi rendah, kalau kita kasih bahan bakar beroktan tinggi, itu jadi dia nggak bisa terbakar sempurna teman-teman. Jadi ada sisa bahan bakar di ruang bakar kita. Nah, sisa bahan bakarnya itu dia masuk lewat celah antar piston, gitu ya, dan mencemari atau mengkontaminasi oli kita. Jadi oli kita itu kan udah dikasih banyak zat sehingga bisa ngelumasin part kita itu, semuanya terlumasi, jadi mengurangi gesekan. Itu kan fungsi utama oli lah ya, jadi darahnya motor gitu. Nah itu kalau kena bensin kan dia jadi encer, dan kalau oli kita mengencer, kira-kira apa yang terjadi? Sistem pelumasan di dalam mesin kita itu nggak akan normal, jadi ada gesekan. Ini stang seher ya, gue bukan ngurus-ngurus ini ya. Ini stang seher, ini kan bearing, dia main. Nah itu kan fungsi oli itu ngelumasi setiap komponen di dalamnya. Nah kalau dia udah jadi encer dan udah terkontaminasi sama bahan bakar, itu udah pasti zat-zat di dalamnya yang seharusnya melindungi itu udah pasti rusak. Teman-teman coba aja bayangin atau coba eksperimen deh. Oli, teman-teman kasih bensin. Nah itu olinya jadi yang berantakan. Udah jelas dia itu dipisah ruangnya. Memang berdekatan gitu, cuman nggak boleh sampai nyatu. Nah fuel dilution ini efeknya, jadi dia nyatu, oli sama bahan bakar nyatu di ruang mesin, itulah akhirnya yang disebut fuel dilution. Fuel dilution itu merusak kemampuan oli untuk melumasi part di dalam motor kita, sehingga oli nggak mampu melindungi gesekan antar part teman-teman. Nah itu kan kalau misalkan begitu, mungkin kalau buat jangka pendek itu nggak masalah. Tapi kalau buat jangka panjang,
akhirnya bisa jebol teman-teman. Jadi gimana nih bang kalau misalkan biar gue tahu kalau motor gue itu kena fuel dilution atau enggak nih, kayaknya baru nih bang, gue baru denger banget. Jadi cara ngeceknya itu pas pergantian oli teman-teman, kalian buka olinya itu berubah warna gak? Berubah warnanya itu dia berubah ke bensin bahan bakar yang teman-teman ganti. Jadi misalkan kalau teman-teman pakai Pertamax dia berubah jadi biru, kalau teman-teman pakai turbo dia berubah jadi merah. Dan pada saat oli dibuka, plak, itu kecium. Kalau yang pakai Pertamax turbo kecium aroma Pertamax turbo, kalau yang pakai Pertamax kecium wangi Pertamax, kalau yang pakai Pertalite ya enggak. Pertalite itu kompresi rendah banget ya. Kalau Pertalite biasanya enggak, dia jarang. Cuman kan Pertalite ada sedikit kotor ya teman-teman. Bagaimana biar terhindar dari fuel dilution? Nah, ini fuel dilution ini masih banyak yang bingung teman-teman. Karena ada kasus gue baca itu di Grid Auto kalau nggak salah, itu PCX 160 motor baru loh, dia kena fuel dilution teman-teman. Nah, itu kan bingung ya. Terus jadi akhirnya gimana bang kalau misalkan kayaknya memang nggak bisa terhindar nih dari fuel dilution? Langkah pertama, ganti oli sesuai dengan waktu. 1 bulan sekali atau 25 hari sekali itu lebih aman ya. 25 hari sekali, 1 bulan sekali, atau per 1.500 kilo kalau misalkan buat teman-teman yang jarang pakai. Loh, kok jadi keganti oli bang? Nah, jadi fuel dilution itu kan mencemari oli teman-teman. Kalau misalkan olinya udah tercemar terus nggak kita ganti-ganti, nah itu yang bikin rusak kan. Tapi kalau misalkan motor kita terkena fuel dilution tapi kita ganti oli secara rutin, ya olinya rusak, kita ganti, baru lagi masuk lagi, kena lagi sama bensin, tapi kita ganti lagi. Nah itu kan jadi akhirnya kan dia bagus lagi ya, cuci darah lah jatuhnya, cuci darah ya. Jadi komponen kita tetap aman, tetap terlumasi karena olinya kita ganti secara rutin. Nah balik lagi ke oli ke perawatan teman-teman buat ngejaga motornya gitu. Terus kalau motor gue udah kena fuel dilution gimana bang? Biar motor gue normal lagi nih. Gue salah nih kayaknya nih pakai Pertamax turbo selama ini di motor gue. Nah, jadi caranya itu kita reset, oke? Kita reset lagi dari awal. Nah, cara resetnya gimana? Yang pertama, kuras oli, kalian buang semua. Yang kedua, filter olinya diganti juga, dicuci lah pokoknya semuanya. Tangki bensin jangan lupa dihabisin dulu. Misalkan ada Pertamax turbonya, nah itu Pertamax turbonya dihabisin dulu. Dikuras juga bisa lebih bagus, dikuras tangki, buang oli, filter oli dibuang semua. Baru masuk ke bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi motor teman-teman. Kalau Pertamax, kalau Pertalite. Kalau misalkan turbo ya turbo. Cuma kalau motor-motor harian itu kan jarang teman-teman. Biasa moge-moge ya pakai Pertamax turbo ke atas itu. Oke gengs, jadi segitu kira-kira tentang si fuel dilution. Sebenarnya itu hal sepele ya teman-teman. Kita sayang sama motor kita mau kasih hal yang terbaik buat motor kita, ternyata malah salah jalan. Jadi balik lagi, kalau masalah bahan bakar disesuaikan dengan spesifikasi mesin. Itu kenapa banyak motor-motor yang dikeluarkan sama pabrikan, kayak misalkan CB 150 Verza gitu. Terus ada Mega Pro, terus ada CB 150R. Nah, itu kan banyak yang bilang spesifikasi mesin sama-sama 150 cc, kenapa dibentuk Mega Pro Verza, kenapa dibentuk CB. Nah, itu kalau teman-teman bahas atau lihat lebih dalam gitu spesifikasi motornya, kalau si Mega Pro ini teman-teman, dia kompresinya ini low, jadi jatuhnya motor ini tuh bisa dipakai harian dan hemat. Kita bisa pakai BBM yang Pertalite atau Pertamax gitu. Tapi kalau buat CB 150R atau CBR 150R gitu ya, nah itu udah jelas dia harus masuk Pertamax turbo baiknya gitu. Tapi kalau kita kasih Pertamax ya jalan aja, dan terkena fuel dilution atau enggak, dia enggak fuel dilution, enggak terkena efek fuel dilution gitu. Misalkan motor teman-teman turbo dikasihnya Pertamax, nah itu enggak terkena fuel dilution karena dia terbakar
total tapi kurang tenaganya karena kompresi tinggi, bahan bakarnya terlalu bukan terlalu rendah, nggak sesuai, rendah gitu, oktannya kurang tinggi gitu teman-teman. Nah, kira-kira kayak begitu kalau masalah bahan bakar. Itu kenapa pabrikan motor mengeluarkan banyak motor dengan bentuk yang hampir sama, harganya beda-beda dikit. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kita. Oke? Fuel dilution ini gue ngerisetnya pusing ya teman-teman. Karena terlalu banyak dan gue nggak bisa mengatakan ini 100% informasi dari gue ini teman-teman, tapi bisa praktekin lah. Masih banyak celah fuel dilution ini. Kalian udah pakai bahan bakar sesuai aja, itu masih bisa terkena gitu. Jadi balik lagi rawat motor kalian, ganti oli sesuai dengan jadwal teman-teman. Balik lagi ke oli kan, balik lagi ke perawatan motor ya. Karena pada dasarnya motor atau mesin itu perlu dirawat secara rutin. Oke guys, sekian dari gua. Semoga informasinya membantu. Teman-teman boleh cari informasi dari pihak lain gitu ya. Jangan dari gua doang langsung dieksekusi, karena gua bisa jadi salah atau ada kekurangan. Oke guys, jadi segitu dulu aja videonya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian gak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.